Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Islam adalah salah satu agama yang banyak penganutnya. Sebagai umat Islam yang beriman, kita harus mempercayai bahwa Islam adalah agama yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjadi salah satu penghuni surganya. Setiap ajaran dalam agama Islam sangatlah kompleks. Di sana diatur pula hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Walau begitu, banyak orang yang membenci agama yang kita anut ini. Hal tersebut terjadi karena beberapa tindakan kekerasan atau terorisme yang mengatasnamakan umat Islam. Lantas bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Mengapa Islam begitu dibenci jika merupakan agama yang benar, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut, jika Islam agama yang benar, kenapa malah makin dimusuhi? Versi dari Magenta Islam. Mengapa Islam banyak dimusuhi? Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak dipungkiri sahabat beriman bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang paling benar di antara yang lainnya. Sebagai umat yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, sering berkembangnya zaman, agama Islam banyak dimusuhi. Hal ini menjadi hal yang tidak baik. Banyak orang memusuhi Islam karena beberapa tindakan teroris yang mengatasnamakan Islam, padahal mereka hanyalah oknum saja. Di dalam ajaran Islam sendiri tidak mengajarkan melakukan kekerasan. Dalam ceramah Dr. Zakir Naik menceritakan penyebab Islam banyak dimusuhi saat ini. Salah satu faktornya disebutkan dalam dakwahnya, alasan mengapa Islam banyak dimusuhi. Disebut dalam ceramahku bahwa ini karena media. Ada propaganda jahat dari media terhadap Islam. Ia pun berpendapat bahwa media di dunia ini menjadi penyebab Islam banyak dimusuhi oleh orang-orang di seluruh dunia. Dengan pemberitaan yang berlebihan tanpa mengulik lebih dalam tentang ajaran Islam, membuat banyak orang di dunia ini salah persepsi akan ajaran Islam sendiri. Hal ini akan menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan dan merusak citra agama Islam itu. Banyak orang yang hanya percaya kepada media saja dan tidak mau mengenal lebih dalam tentang agama kita. Memang setelah kejadian terorisme di Amerika Serikat pada 9 September 2011 silam, seluruh media memberitakan bahwa Islam adalah agama teroris. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus bersabar menghadapi kondisi tersebut. Janganlah dibalas dengan kekerasan, teruslah beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya kita akan dapat berkah yang luar biasa. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Islam menjadi agama yang paling cepat berkembang. Banyak media yang memberitakan tentang agama Islam, namun mayoritas dari media tersebut hanya memandang Islam sebagai agama teroris. Mereka hanya memberikan penilaian tersebut tanpa mau mengetahui lebih dalam ajaran Islam yang sesungguhnya. Tentunya ini berdampak kepada penilaian orang lain kepada agama Islam sendiri. Kendati begitu sahabat beriman, agama Islam ternyata menjadi agama yang paling besar pertumbuhannya di dunia. Hal ini pun disampaikan oleh Dr. Zakir Naik dalam dakwahnya. Sekarang Islam adalah agama yang paling besar perkembangannya di dunia. Semakin banyak media menyerang Islam, semakin banyak orang yang masuk Islam. Setelah kejadian 11 September di Amerika, dalam jangka waktu 10 bulan, 34.000 orang Amerika masuk Islam. Di Eropa saja, dalam 9 bulan 22.000 orang Eropa masuk Islam. Dalam propaganda media mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengekang wanita. Dari orang-orang Amerika dan Eropa yang masuk Islam, 2/3-nya adalah perempuan. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat baik untuk semua orang.
Jika orang yang memusuhi Islam mengenal lebih dalam tentang ajaran Islam, mereka akan lebih terbuka pikirannya tentang agama Islam yang sesungguhnya. Hal tersebut pun terbukti dengan banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah mempelajari lebih dalam tentang agama ini. Semua cobaan selalu menerpa umat Islam, tetapi Allah Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Kita hanya harus terus berusaha dan bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Agama yang paling benar adalah Islam. Di dunia ini, banyak agama yang tersebar di berbagai negara. Semua orang mempunyai hak yang sama dalam menganut agama. Namun pada zaman sekarang, sudah mulai banyak ajaran atau kepercayaan sesat. Bahkan ada salah satu agama yang percayai bahwa setan adalah Tuhan mereka. Sungguh perbuatan yang sangat berdosa. Kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, mempercayai bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dari ayat tadi sudah sangat jelas bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Semua ajarannya sangatlah sempurna. Dalam Islam sendiri mengatur hubungan antara sesama manusia dan mengatur hubungan dengan Allah Ta'ala. Ada hal yang diwajibkan dan beberapa hal yang diperintahkan untuk dijauhi. Hal tersebut berguna untuk menuntun kita masuk ke dalam jalan Allah yang janjikan. Kita sebagai umat muslim harus mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hal ini sahabat beriman untuk membentengi diri dari godaan setan yang terkutuk. Dosa besar musyrik. Menyembah Tuhan selain Allah adalah musyrik. Hal ini pun sangat dilarang dalam ajaran agama. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Semua langit, bumi, dan seisinya adalah ciptaannya. Dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Ta'ala, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Quran Surat An-Nisa ayat 116-117. Oleh karena itu, janganlah menyekutukan Allah Ta'ala. Ialah Tuhan semesta alam. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu menandingi kebesarannya. Toleransi dalam beragama. Walau Islam banyak dimusuhi oleh banyak orang, kita tidak boleh membalas perbuatan tersebut dengan kekerasan. Cukuplah bersabar sahabat beriman dan berdoa agar Allah Ta'ala saja yang membalasnya. Sebagai umat Islam, kita harus bertoleransi kepada saudara kita yang tidak menganut agama Islam ini. Hal ini tertulis dalam hadis di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis riwayat Abu Razak. Dari hadis tadi kita dapat mencontoh sikap Rasulullah SAW yang tidak memaksakan umat lain untuk mengikuti ajaran Islam. Karena dengan pemaksaan semuanya akan datang dengan rasa yang tidak ikhlas. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya jika hidayah datang langsung dari Allah Ta'ala kepada para umat lainnya. Maka dari itu janganlah kita memusuhi agama lain dan tetaplah rendah hati dan saling menghargai kepercayaan yang dianut.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.